Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Ketemu lagi di channel Mas Imam Nawawi dan kita akan melihat ya politik yang semakin hari tampaknya semakin mengitari kehidupan kita. Karena walaupun selesai Pilpres, kita akan masuk Pilkada. Dan Pilkada sepertinya juga tidak akan kalah riuh dibanding dengan Pilpres, terutama kalau berbicara tentang Gubernur DKJ alias Daerah Khusus Jakarta. Nah, yang terbaru sahabat kalian, ada isu untuk menghubungkan duet Anies Ahok. Ya, kata Rektor Paramadina itu bagus, tapi menurut salah seorang pengamat politik, Adi Prayitno, duet Anies Ahok sampai kiamat tak mungkin terwujud. Nah, mengapa kemudian pendapatnya sampai pada hari kiamat? Ya tentu saja dia punya argumentasi mengapa seperti itu. Mari kita lihat. Sahabat kalian, menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, duet antara Anies dan Ahok itu adalah tidak mungkin. Mustahil, sampai kiamat tak mungkin terwujud, kata Adi kepada wartawan Sabtu 11 Mei 2024. Dia memberikan argumennya. Pertama, secara regulasi, Ahok tak bisa maju sebagai cawagup. Itu jelas dan fix, kata Adi. Wah, jelas ya. Jadi ada argumennya bahwa ada benturan regulasi. Tidak boleh seorang yang pernah jadi gubernur mencalonkan diri menjadi wakil gubernur. Itu argumen pertama. Kemudian, yang kedua, ada konflik ideologis di mana antara Ahok dan Anies itu tidak mungkin disatukan. Apapun judulnya, Anies dinilai sebagai representasi kelompok Islam kanan, Ahok sebaliknya, ujar Adi. Dan yang ketiga, luka politik efek politik identitas Pilkada Jakarta 2017 belum terobati. Apapun judulnya, Ahok kalah karena isu agama yang dihembuskan kencang pendukung Anies imbuhnya. Nah, sahabat sekalian, argumentasi Adi Prayitno ini satu-satunya yang paling kuat adalah tidak adanya regulasi atau regulasi yang membatasi posisi Ahok. Karena Ahok adalah orang yang pernah menjadi gubernur, ya, dan tidak boleh mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di daerah yang sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 7 Ayat 2. Selebihnya adalah hal yang sangat dinamis. Ya, artinya kalau misalnya mengacu kepada soal etika, soal moral yang belakangan tidak dihiraukan, tampaknya apapun bisa terjadi, ya. Tampaknya apapun bisa terjadi. Apalagi kalau melihat misalnya beberapa jenis aturan itu bisa diubah melalui MK misalnya. Itu boleh saja terjadi. Walaupun apa yang menjadi dua argumen berikut dari Adi Prayitno merupakan sebuah fakta. Dan secara ideologi memang seharusnya tidak perlu bertemu atau bersatu antara Anies dan Ahok. Nah, bagaimana dengan pendapat daripada sahabat semua? Mungkinkah Anies Baswedan berpasangan dengan Ahok? Apakah Anies Baswedan bisa melakukan itu? Dan mungkinkah Ahok menerima dipasangkan dengan Anies Baswedan? Lebih dari sekedar itu, partai politik manakah yang akan berani melakukan sebuah eksperimen yang seperti itu? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang tampaknya dalam konteks ini pendapat Adi Prayitno jauh sepertinya akan terjadi, alias tidak mungkin akan ada orang yang mengusung Anies berpasangan dengan Ahok. Nah, sahabat kalian, apa yang dia sampaikan oleh Adi Prayitno itu merupakan respon atas analisis Rektor Paramadina, ya, Dede J. Rahbini, yang dia mengatakan bahwa Anies itu bagus ya kalau kemudian dipasangkan dengan Ahok. Ya, alasannya Anies religius tetapi tidak radikal. Nah, gitu ya. Kemudian Ahok adalah temperamental yang kadang-kadang tabu di dalam politik. Dengan demikian Anies Ahok
pasti berpikir positif jika paham gagasan seperti ini dari berbagai pihak yang andal menjadikannya simbol kesatuan dari keduanya. Anies masuk Jakarta mempunyai peluang memenang sangat besar jika tidak kita katakan hampir 100%, kata Didi dalam keterangannya Sabtu 11 Mei 2024. Namun, ya seperti tadi disampaikan oleh Adi Prayitno, wacana itu terhalang peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 bahwa seorang dapat menjadi calon wakil gubernur apabila belum pernah menjabat sebagai gubernur di daerah yang sama. Dan sahabat sekalian, dari komentar ataupun wacana tentang dua hal ini, kembali kita harus melihat bahwa siapapun prinsipnya satu, dia mengerti persoalan rakyat, mau level gubernur, bupati, wali kota, apalagi presiden. Dan sosok yang siap maju harus betul-betul memang punya sebuah sikap integritas yang kuat di dalam menjalankan fungsi kepemimpinan sebagai gubernur. Apalagi gubernur merupakan wakil pemerintahan pusat yang tentu sangat berkepentingan terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, lebih dari sekedar siapa yang akan dipasangkan, rakyat juga harus menilai mana partai politik yang mengusung nama-nama yang betul-betul memiliki sebuah track record yang baik di dalam politik, dan mana partai politik yang membawa nama-nama yang cenderung hanya punya kekuatan elektoral tapi setelah itu tidak lagi punya sebuah keberanian untuk melakukan terobosan di dalam upaya mensejahterakan rakyat. Kita sebagai rakyat hanya perlu untuk lebih dalam melihat, membaca dan mengkritisi. Sebab jika tidak, maka demokrasi di Indonesia sepenuhnya akan betul-betul di bawah kendali mereka yang punya kekuatan atau yang belakangan kita sebut oligarki. Siapapun yang disuguhkan, rakyat pasti memilih. Toh pada akhirnya rakyat juga butuh untuk menerima uang pada saat detik-detik pencoblosan. Inilah yang harus jadi renungan kita bersama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.